Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah kamu yakin kalau dia bukan berasal dari tanah suci Martialism? Ranah ini adalah tempat yang sangat besar, namun kamu benar-benar yakin kalau dia bukan berasal dari tanah suci Martialism? Murong Mingtian bertanya dengan nada menyelidik. Aku bisa menjamin kepadamu, bahwa dia bukan dari tanah suci bela diri. Namun kamu sebaiknya tidak bertanya kepada aku mengapa, karena kamu seharusnya tidak menanyakan hal-hal yang tidak ingin aku bicarakan, jawab Jiang Qixia. Sebuah kilatan dingin muncul ke mata Jiang Qixia, dan ternyata dia memperingatkan Murong Mingtian. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Tapi kali ini semua benar-benar berkat kamu, bahwa aku bisa mendapatkan kembali Misty Peak ini. Aku akan mengukir budi ini ke dalam hati aku. Ucap Murong Mingtian sambil tertawa, itu ketika dia merasakan atmosfer yang buruk, dan dengan sangat patuh mengubah topik pembicaraan. Kamu jangan khawatir, puncak berkabut ini menjadi milikmu. Tetapi hal-hal yang ada di dalamnya bukan milikmu, balas Jiang Qixia sambil tersenyum puas. Ekspresi Murong Mingtian sedikit berubah, dan sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Namun ketidaksenangan itu memudar dalam sekejap, dan dia terus-menerus mengangguk-ngangguk saja. Senyum di wajah Jiang Qixia menjadi lebih lebar, itu sebelum dia berkata. Dan juga, kamu tidak perlu khawatir tentang Chu Feng itu. Karena dia tidak akan melarikan diri dari aku. Mungkinkah kamu, seru Murong Mingtian yang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Aku masih punya 3 junior yang tidak ada di sini, itu karena mereka tinggal di luar. Meskipun kekuatan mereka lebih rendah dari milikku, karena Lady Piao Miao telah kehilangan kekuatannya, maka peringkat 2 wanita Martial King saja tidak cocok untuk juniorku. Salah satu dari juniorku dapat membunuh mereka. Selain itu, bukankah kamu mengirim orang tua bernama Zhan Jiuxiao ke arah mereka juga? Kamu seharusnya sudah mengantisipasi jika mereka melarikan diri. Mereka pasti akan melarikan diri ke arah yang sama kan? Jiang Qixia berkata sambil menunjuk ke arah Chu Feng. Mendengar ucapannya, seketika saja kulit Murong Mingtian benar-benar agak terdistorsi. Dia belum memberi tahu siapapun kalau dia telah meninggalkan rencana seperti itu, tetapi Jiang Qixia bisa mengetahuinya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Namun meski begitu, dia tidak bisa menolak untuk menjawab pertanyaan Jiang Qixia. Jadi, dia hanya bisa menjelaskan sambil tersenyum. Jiuxiao bukan bagian dari misi ini, tetapi dia ingin datang tidak peduli apapun itu. Setelah menimbang bahwa Chu Feng telah membunuh putranya, sebab itulah aku membawanya juga. Tapi sebenarnya karena Chu Feng membunuh putranya, aku takut dia akan menanggung kebencian yang terlalu besar, dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan dengan demikian menyerangnya dengan ceroboh. Karena dia bukan tandingan dari Lady Piao Miao, dia hanya akan mengirim nyawanya pergi jika dia harus menyerang mereka. Maka kemungkinannya aku sendiri tidak bisa menyelamatkannya juga. Jadi, aku memerintahkannya untuk menunggu di luar saja. Aku awalnya berencana untuk membuatnya berurusan dengan Chu Feng setelah menangkapnya, tetapi aku tidak berharap kalau apa yang aku coba hindari malah terjadi. Chu Feng dan yang lainnya benar-benar menerobos pasukan sekitarnya, dan malahan dia berlari ke arah Jiuxiao. Mungkin ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Mungkin saja surga ingin Jiuxiao secara pribadi membalas putranya sendiri, ucap Murong Mingtian. Hahaha, kamu sendiri tahu persis apa yang terjadi. Namun sayangnya, aku tidak peduli lagi dengan hal itu sekarang. Sekarang aku khawatir dengan harta karun dari Misty Peak. Sebelumnya kamu telah mengatakan, kalau aku membantu kamu menembus formasi pertahanan Misty Peak, maka kamu akan membawaku ke pintu masuk menuju harta karun itu. Dan pada saat ini, inilah saatnya untuk menepati janji kamu, ucap Jiang Qixia. Saat Jiang Qixia berbicara, ia pergi ke puncak berkabut. Mendengar itu, Murong Mingtian tidak terus tinggal terlalu lama di belakangnya.
Namun sebelum dia bergerak, sedikit ekspresi menyeramkan melintas melewati matanya. Pada saat yang sama, Qiu Huifuyan mendukung Lady Piao Miao dan Chu Feng untuk melarikan diri di kejauhan. Meskipun penghalang itu bisa menghentikan Jiang Qixia dan yang lainnya, tapi dia tahu betul bahwa waktunya Juha terbatas. Dia harus dengan segera meninggalkan daerah ini dalam periode waktu itu. Namun meski begitu, Qiu Huifuyan tidak secara membabi buta melarikan diri ke arah yang acak. Dia jelas-jelas tahu kemana harus pergi, karena dia selalu berjalan lurus dan tidak berbelok. Pada saat ini, emosi Chu Feng terasa sangat rumit. Dia merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya. Tekanan itu sangat berat, dan hampir bisa menghancurkan dadanya rata. Itu karena, kekasih dan saudara-saudaranya berada di tangan musuhnya. Siapa yang tahu penyiksaan seperti apa yang akan mereka hadapi, dan siapa yang tahu kalau mereka masih hidup atau tidak untuk kedepannya. Namun saat ini dia malah melarikan diri, dan dia bahkan melarikan diri dengan bantuan orang lain. Jangankan untuk melindungi kekasih dan saudara lelakinya, ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri untuk dirinya sendiri. Dia merasa benci, dan kebenciannya ini sangatlah ekstrim. Kebenciannya itu bukan untuk orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Dia sangat benci betapa lemahnya dia. Chu Feng, ini bukan waktunya untuk menyalahkan dirimu sendiri. Ada beberapa hal dalam hidup yang harus dihadapi. Tanpa mengalami kemunduran yang memadai, bagaimana mungkin seseorang dapat benar-benar tumbuh? Tidak ada satupun ahli puncak tunggal di dunia ini, yang bisa berenang dengan lancar melalui kehidupan. Bagaimana mungkin orang yang belum mengalami penderitaan tak tertahankan yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa, itu bisa menjadi individu yang tertinggi? Ucap si ratu untuk menghibur Chu Feng, karena dia mengetahui apa yang dirasakan Chu Feng saat ini. Mendengar itu, Chu Feng tidak menjawab. Dia mengerti itu, tetapi pada saat seperti ini, emosinya bukanlah sesuatu yang bisa ditenangkan dengan beberapa alasan. Chu Feng, jika kamu ingin membuang hidupmu begitu saja, aku bisa menemanimu. Siapa yang peduli jika mereka datang dari tanah suci Martialism atau dari manapun? Pergilah ke sana, dan lepaskan roh dunia lain yang disegel di gerbang itu, dan biarkan dia menghancurkan semuanya. Jika mereka tidak ingin kamu hidup dengan baik, maka tak satu pun dari mereka yang berpikir untuk hidup, kata si ratu lagi. Tidak perlu. Seseorang meninggalkan roh dunia itu di dalam diri aku, karena mereka ingin aku menjinakkannya. Mereka ingin aku meminjam kekuatannya, dan bukan untuk menghancurkan diri aku dengan itu. Jika aku benar-benar menggunakannya dan menghancurkan segalanya, maka aku akan mengecewakan niat orang itu, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Jika kamu tahu akan hal itu, maka itu sangat bagus. Tenangkanlah dirimu. Tidak masalah apakah itu Ziling, Surou, Sumei, Zhang Tianyi, ataupun Jiang Wuxiang, mereka tidak ingin melihat kamu di posisi seperti ini. Meskipun mereka tertangkap, tapi mereka merasa terhormat untuk kamu. Mereka tetap merasa bangga padamu, karena mereka menunggu kamu untuk menyelamatkan mereka. Kamu tidak bisa kehilangan semangat, dan juga kehilangan niat untuk bertarungmu itu, kata si ratu. Ratu, terima kasih. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak akan menghancurkan masa depan aku. Alasan aku memilih untuk melarikan diri dengan Lady Piao Miao dan Qiu Huifuyan adalah, itu agar suatu hari aku dapat membantai mereka saat aku kembali, jawab Chu Feng. Inilah Chu Feng yang aku kenal. Tidak peduli dunia manapun itu, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seharusnya tidak peduli dengan hal-hal kecil. Kamu tidak hanya harus kejam pada musuh, kamu juga harus kejam pada diri sendiri. San itu termasuk orang-orang yang dekat dengan kamu, ucap si ratu ambil menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir kalau Chu Feng tidak akan bisa melompati rintangan ketika Ziling dan yang lainnya ditangkap, dan itu akan mempengaruhi masa depannya. Adapun untuk Chu Feng, ia secara alami bisa merasakan niat baik si ratu. Gadis itu benar-benar memikirkannya di setiap bidang.
Dia harus mengakui bahwa, kekhawatiran si ratu membuat Chu Feng merasakan sedikit kehangatan di tengah kekacauan dan depresi yang ekstrim ini. Sial, seru Chu Feng. Tapi tiba-tiba saja, alis Chu Feng segera menyusut. Dia dengan cepat mengirim pesan mental ke lada Qiu Shui Fuyan, dan kemudian mengatakan, Qiu Shui Sister, cepatlah berbalik. Ada Martial King peringkat 3 di depan yang menghalangi jalan kita. Ucap Chu Feng. Apa? Seru Qiu Shui Fuyan yang merasa agak terkejut. Untuk menghindari situasi yang tidak terduga, dia juga telah melemparkan kekuatan spiritualnya ke jarak maksimumnya, itu dia lakukan hanya untuk mengamati sekelilingnya. Namun sayangnya, dia tidak menemukan hal yang aneh. Namun meski begitu, dia tetap mendengarkan instruksi Chu Feng. Dia dengan cepat berbalik dan terbang ke arah lain. Bang! Namun, tepat saat Qiu Shui Fuyan berbalik, kekuatan tak terbatas pun meletus dari kejauhan. Aura dari peringkat 3 Raja Bela Diri datang menekan dan segera maju. Pada saat yang sama, sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan juga meledak seperti guntur. Chu Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Teriak seseorang. Aura yang tak terbatas menyapu dari satu sisi, dan itu membentuk kubah di sekitarnya. Bahkan Qiu Shui Fuyan tidak bisa menahan aura seperti itu, dan jalannya pun langsung ditutup. Ini Martial King peringkat 3. Seru Qiu Shui Fuyan sambil mengerutkan alisnya, dan bahkan kepanikan muncul di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan lawan mereka dari auranya saja, dan dia berada di peringkat 3 Martial King. Itu bukanlah keberadaan yang bisa dia tangani. Ketika Qiu Shui Fuyan menatap Lady Piao Miao, dia menemukan kalau Lady Piao Miao sekarang tidak sadarkan diri, dan auranya menjadi semakin lemah. Kelangsungan hidupnya sendiri sudah tidak pasti, jadi Qiu Shui Fuyan tidak bisa berharap banyak untuk membantunya. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak berpikir kalau Murong Mingtian akan mengharapkan kita untuk melarikan diri dengan cara seperti ini. Dia pasti juga tahu, bahwa ada arah teleportasi ke arah ini. Apakah ini berarti surga berharap untuk kematian kita? Gumam Qiu Shui Fuyan. Qiu Shui Fuyan tidak lagi berusaha untuk melarikan diri, karena dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Dia juga sadar, kalau dia tidak bisa melarikan diri. Ketidakberdayaan dan keputusasaan memenuhi wajahnya yang cantik ini. Adapun Chu Feng, pada saat itu ia hanya bisa berdiri di sisi Qiu Shui Fuyan. Bahkan dia merasakan tekanan yang sangat besar, jadi secara alami tekanan yang dia rasakan bahkan terasa lebih besar lagi. Chu Feng, apakah kamu tahu siapa aku? Teriak seseorang. Akhirnya dalam kekuatan gelombang yang besar, tubuh seorang lelaki tua kemudian muncul. Dia memiliki rambut hitam, dan wajahnya dipenuhi dengan amarah. Sepasang matanya yang marah, mereka menatap tajam ke arah Chu Feng. Tatapan itu membuatnya tampak seolah ingin minum darahnya, dan memakan dagingnya. Setelah melihat orang itu, Chu Feng sedikit mengernyit. Karena tidak peduli kultivasinya ataupun wajahnya, mereka hanya mengarahkannya ke satu orang saja. Jadi, Chu Feng berkata dengan sangat tenang. Kamu adalah ayah Zhan Feng, immortal kedua dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Zhan Jiuxiao, ucap Chu Feng. Karena kamu tahu siapa aku, maka cepatlah berlutut. Zhan Jiuxiao meraung dengan marah. Berlutut ya, jika aku berlutut, apakah kamu akan membiarkan kami pergi? Chu Feng kembali dengan pertanyaan dan mencibirnya. Membiarkan kamu pergi ya, bahkan jika kamu melakukan koutau jutaan kali, itu tidak akan menghidupkan kembali anak aku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup, dan merobek tendonmu. Karena jika tidak, kebencian di hatiku tidak bisa ditenangkan. Zhan Jiuxiao berkata sambil menggertakkan giginya. Hah, Zhan Feng meninggal, seru Chu Feng yang merasa agak terkejut. Saat itu di jurang yang rusak, Chu Feng memang melumpuhkan Zhan Feng, tetapi dia tidak membunuhnya. Selain itu, dari apa yang dia ketahui, dia dibawa kembali secepat mungkin ke Kepulauan Eksekusi Immortal oleh para ahli mereka. Dia seharusnya sudah meninggalkan jurang yang rusak, dan dia seharusnya tidak mengalami pertempuran yang datang. Maka dengan demikian,
dia seharusnya tidaklah mati. Kamulah yang telah melumpuhkan putraku. Dia merasa tidak ada kehormatan lagi untuk hidup, jadi dia mengakhiri hidupnya sendiri dan mati di dalam keluarga. Ini semua karena kamu. Kamulah yang telah membunuhnya. Cepat berlutut, teriak Zhang Jiuxiao. Zhang Jiuxiao menjadi semakin marah, itu ketika dia berbicara tentang kematian Zhan Feng. Oh, Zhan Feng lumpuh karena keterampilannya tidak memadai. Dia tidak bisa terus hidup, dan akhirnya bunuh diri. Lalu, apa hubungannya dengan aku? Selain itu, karena kamu berencana untuk menyiksa aku terlepas dari apakah aku berlutut atau tidak, mengapa aku harus berlutut? Balas Chu Feng sambil dengan dingin tersenyum. Dia memandang Zhang Jiuxiao, dan seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Berlutut. Kamu harus berlutut. Kamu berlutut bukan untuk aku, tetapi untuk anak aku. Teriak Zhang Jiuxiao sambil melambaikan lengan bajunya. Sebuah tablet kayu sepanjang 3 kaki dan lebar 1 kaki, itu kemudian muncul di tangannya. Itu adalah tablet orang yang sudah meninggal. Di atasnya ada nama Zhan Feng, dia adalah orang yang Chu Feng buat cacat saat berada di jurang yang rusak. Cih, dia tidak memenuhi syarat untuk berlutut. Kamu juga tidak memenuhi syarat, kata Chu Feng dengan acuh tak acuh. Sudah tidak ada ruang untuk berdiskusi, teriak Zhang Jiuxiao. Tetapi pada saat itu, Zhang Jiuxiao dengan dingin mendengus. Segera, tekanan tak terbatas pun langaung turun dari langit. Menejerit. Ekspresi menyakitkan seketika saja muncul di wajah Qiu Shui Fuyan. Dia seperti orang yang sedang menanggung tekanan besar. Jika kamu berlutut, aku akan memberi mereka kematian lebih cepat. Jika kamu tidak berlutut, aku akan menyiksa mereka sampai mereka mati. Jadi kamu mau berlutut atau tidak? Zhang Jiuxiao berteriak dengan marah. Chu Feng ragu-ragu sejenak, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, lututnya mulai sedikit menekuk. Dia seperti akan berlutut dengan sendirinya. Meskipun dia sendiri bisa menanggung siksaan, tapi dia tidak bisa membiarkan Qiu Shui Fuyan dan Lady Piao Miao disiksa karena dirinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berlutut. Chu Feng, jangan berlutut. Karena bagaimanapun juga kita akan mati, mengapa kamu harus menerima penghinaan seperti itu? Menyiksa kami ya? Aku, Qiu Shui Fuyan, telah melewati semua jenis rasa sakit. Akankah aku takut akan siksaannya yang sangat kecil ini? Namun setelah itu, Qiu Shui Fuyan menghentikannya dan berteriak. Kamu ingin mati? Zhang Jiuxiao juga berteriak marah pada pencegahan Qiu Shui Fuyan. Dia pun menggunakan kekuatan martialnya untuk menjadi beberapa pedang berbentuk setengah bulan, itu dapat dilihat saat cahaya yang indah itu mulai bersinar. Bilahnya tidak lebih besar dari jari, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang tak terbendung. Wush wush wush. Pada saat itu, pedang itu sudah dilepaskan. Dengan suara mendesing di udara, mereka terbang langsung menuju Qiu Shui Fuyan. Meskipun posisi yang mereka tuju tidak akan menyebabkan cedera fatal, tetapi jika terkena serangannya, maka sepotong besar daging pasti akan dipotong. Zhang Jiuxiao benar-benar jahat, dan dia ingin memotong daging kecantikan seperti Qiu Shui Fuyan. Sialan, seru Chu Feng. Qiu Shui Fuyan ingin melakukan serangan balik, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tekanan dari Zhang Jiuxiao. Tekanan itu seperti tali tanpa bentuk yang mengikatnya, dan bahkan mencegah gerakan sekecil apapun. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kekuatan martialnya. Dia sebagai Raja Bela Diri peringkat 2 saja, tidak punya peluang melawan Zhang Jiuxiao yang berada di ranah Raja Bela Diri peringkat 3. Mengutuk. Segera, sedikit rasa dingin melintas melewati mata Chu Feng. Dia membalik telapak tangannya, dan tombak naga perak persenjataan kerajaan muncul di tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya menyala oleh beberapa kilat. Auranya naik ke peringkat 6 Martial Lord dari peringkat 5 Martial Lord. Secara bersamaan, ia menggunakan teknik armor kura-kura hitam, dan juga teknik dasing azure naga yang muncul di bawah kakinya. Dengan tombak di tangannya, Chu Feng berdiri di depan Qiu Shui Fuyan. Dia ingin memblokir serangan itu untuk Qiu Shui Fuyan, itu dengan mengeluarkan semua yang dimilikinya. Chu
cepatlah menghindar. Qiu Huifuyan segera berteriak. Dia dapat dengan jelas memahami, kekuatan macam apa yang ada di dalam serangan dari peringkat 3 Martial King. Bahkan jika Chu Feng menggunakan setiap teknik tunggal yang dimilikinya, ia tidak akan bisa menghentikannya. Seekor semut yang mencoba menghentikan kereta. Bahkan jika kamu ingin mati, ini tidak akan semudah itu. Ucap Zhang Jiuxiao sambil dengan dingin mendengus. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan beberapa bilah mengubah arahnya, lalu menghindari area fatal Chu Feng. Jika Chu Feng terkena serangannya, maka dia sama sekali tidak akan mati. Ketika serangan itu mulai dekat, Chu Feng dengan segera menutup matanya. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa dia tidak punya peluang untuk melawan serangan Zhang Jiuxiao. Namun Zhang Jiuxiao tidak akan membunuhnya dengan mudah, karena ia tidak akan membiarkannya mati dengan mudah dan cepat. Dia pasti akan menyiksanya, dan dia pasti akan menyiksanya dengan sangat keras. Jadi, selama dia berdiri di depan Qiu Huifuyan, dia untuk sementara waktu bisa mencegahnya dari bahaya. Bang 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 bang. Tetapi tepat pada saat itu, beberapa bilahnya telah meledak. Gelombang kejut dari ledakan juga lenyap, dan tidak membahayakan Chu Feng dengan cara apapun. Siapa? Teria Zhang Jiuxiao. Ekspresi Zhang Jiuxiao sangat berubah pada perubahan seperti itu. Segera, dia pun menyapu pandangannya yang marah pada lingkungannya. Chu Feng juga membuka matanya, dan dia melihat secara bersama dengan Qiu Huifuyan. Chu Feng menemukan orang ini, itu ketika dia memusatkan tatapannya erat di bagian selatan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.